Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun ya, game apapun yang di dunia ini gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa. Gue belasan tahun kerja ya, sehari pun satu gue ngomong di sini nggak ada gue libur, gue nggak pernah burn out, gue nggak pernah mental health tai anjing itu. Kecuali lu tentara, pernah kena bom temen lu PTSD itu boleh lu mental health. Selain itu lu tidak boleh ngomong ke gue, saya mental health, saya depresi anjing. Biasain apa yang lu ucapkan itu lu jadi kenyataan. Ketika gue nih ngomong saya akan bikin 100 sekolah, itu akan gue jadikan kenyataan walaupun gue harus mati untuk lakukan itu. Ketika gue ngomong ke diri gue akan jadi triliuner, ketika gue bilang di SMA gue akan jadi yang paling jago main basket 1 sekolah, gue akan latihan sampai kaki gue kalau bisa patah di situ. Gue akan latihan, gue bilang gue akan jadi shooter terbaik, gue akan shoot sampai tangan gue kalau bisa patah. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability tinggi. Lu ditolak sama cewek, marah sama diri sendiri. Kenapa lu jadi cowok yang bisa ditolak sama cewek? Jangan lu marah sama ceweknya kok dia tolak gue. Lu gembel bos, lu coba balik lagi naik Ferrari, dia paling langsung buka celana. Lu harus mau untuk dedikasin setiap detik dari waktu lu untuk menjadi seorang pemenang. Kalau lu mau ke puncak, lu mau mendaki gunung yang beres, terjal dan tinggi sekali, itu lu harus do whatever it takes. Apapun yang lu harus lakukan, lu lakukan. Apapun yang lu harus lakukan demi uang, lu lakukan. Dan lu harus berani untuk lakukan apapun. Mau lu naik nanti kaki lu bisa patah, lu bisa jatuh dan mati, tapi lu coba untuk naik. Gua nggak punya gengsi, gua nggak punya malu, gua nggak peduli orang mau ngomong apa. Gua mau ketok itu cafe door by door ya, pintu demi pintu. Gua ditolak manajernya. Itu gue nggak ada malu. Mau jualan sedotan stainless, mau gue jualan di Kaskus di Tokopedia, gue jualan minyak rambut. Gue itu ketika miskin ya, ketika gue nggak punya duit dan gue lihat nyokap gue sulit, itu gue nggak bisa tidur malam-malam. Gue nggak paham lu orang-orang miskin yang bisa tidur dengan tenang. Gue bisa lihat tuh orang di gubuk gitu kan tidur tenang, goblok orang itu. Lu minta bansos bisa tidur tenang, lu goblok lu. Gue itu kalau miskin ya, gue anxiety malam-malam itu gue nggak bisa tidur. Gue cuma pikir gimana cara gue jadi kaya. Gue Google terus how to get rich setiap malam, setiap detik ya, setiap menit, setiap nafas yang gue hembuskan itu yang gue pikirin. Gimana caranya saya jadi orang kaya? Gue lihat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyak yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Lu orang goblok. Apa sih GTA? Ya kan di situ lu naik mobil ya kan. Lu kejar-kejaran pakai mobil di situ. Terus lu masuk ke rumah lu yang mewah di situ ya kan. Atau lu bikin apa? Krip lu sendiri yang mewah. Ada klubnya ya kan. Lu punya klub malam lu sendiri di situ. Ya hidup gue bos GTA 6. Ya, gue nggak usah main GTA 6. Ya kalau lu orang-orang sok-sok intelektual yang sombong, lu bilang, oh gue tidak butuh uang. Percayalah, uang itu nggak akan pernah datang ke lu dan uang akan justru lari dari lu. Ya ketika lu bilang, oh gue nggak butuh uang, uang akan lari dari lu. Ketika gue bilang nih, oke, lu harus benerin dari mindset dulu. Ini yang video-video yang gue bikin ini untuk benerin mindset lu. Tapi bilang, oh nggak bisa karena struktural kontol lu, bego. Semua ya lu miskin itu karena lu arogan, ya, lu goblok, lu pemalas. Pemalas maksudnya apa? Oh tapi gue kerja keras bang, gue dari pagi sampai malam kerjanya. Gue itu kerja dari pagi sampai malam. Abis itu gue cari lagi ide yang bisa bikin duit itu apa. Lu di satu pekerjaan lu jadi tukang sampah gitu kan, ngais sampah. Lu bilang lu kerja keras, enggak. Lu harus mikir lu harusnya ngapain. Itu lu bisa jadi pekerja keras tapi pemalas gitu. Lu kerja keras ya, kerja keras fisiknya kerja keras tapi lu malas mikir gua harus ngapain. Apa mindset yang harus gua ubah? Apa ilmu yang harus gua masukin? Apa yang dia tahu yang gua nggak tahu? Lu sombong. Karena orang miskin tuh biasa orang paling arogan. Oh gua butuh bansos karena keluarga gua banyak. Goblok lu. Gak ada topik lain yang bikin gue semangat ya, yang bikin gue gak bisa tidur, yang bikin gue bangun setiap hari mikir. Bukan kesehatan, bukan badan bagus, bukan apapun ya. Jawabannya satu, duit. Gue gak peduli kebahagiaan tai anjing itu, gue gak peduli. Karena gue tau semuanya bisa dibeli pakai duit. Buat lo ngomong, oh lebih penting adab, tapi adab anjing adab lu. Gue bangun sekolah banyak, gue bagi beras bertonton setiap minggunya. Nih besok gue bagi lagi berapa ton ini. Di satu semua lagi libur. Nih gue syuting lagi libur nih, ya kan? Tanggal merah. Lu di rumah, oh tanggal merah, ye tanggal merah. Goblok lu. Gue udah kaya aja gue kerja terus. Gue gak mau gitu di rumah tuh gak bisa gue. Ini gue suruh masuk-masuk nih anak-anak semua nih kantor gue nih. Lu lihat kantor-kantor seberang gue. Itu kenapa kantor gue di gedung ini itu net profitnya lu dari bawah sampai di atas tuh digabungin kurang dari kantor gue ini. Kenapa? Karena di saat lu lihat ini cuman kantor gue yang lampunya nyala di tanggal merah. Itu kantor seberang gue itu libur. Bawahnya libur, atasnya libur. Simple kan kalau mau jadi orang kaya. Gak ada gue hari libur. Gue kerja keras itu udah 11 tahun ya. Selama 11 tahun tuh satu hari pun gue gak ada libur. Mau gue masuk rumah sakit, mau gue di gue kerja. Nah,
Gue nggak peduli kondisinya apa, gue kerja setiap hari. Gue sering dengar ya kan, tapi kalau kerja keras gue butuh tidur 7 jam, butuh tidur 7 jam. Ya gue sekarang tidurnya 7 jam ketika gue udah kaya. Dulu 7 jam boro-boro bos. Gue pakai sekolah aja di jam tidur gue karena capek sampai malam. Sourcing produk, nyari produk, cari angle-nya nih, jualinnya gimana, lihat market, analisa fundamental bisnis, apa yang bagus yang bisa dibeli, yang under value. Oh ini ada inefisiensi yang mana di market ini yang bisa gue eksploitasi. Itu yang setiap hari gue pikirin, cara gue dapat duit lebih, cara gue ngakalin sistemnya gimana. Dulu gue yang saat itu setiap hari, ini bayar gimana. Sekarang contoh, mobil bannya kempes, ganti. Oh ini rusak, ganti. AC, ya AC sentral, nyalain 24 jam, nyalain nanti. Gue nggak mau, rumah gue panas aja. Oh tapi nanti rusak, fuck you, gue beli nanti kalau rusak. Lu miskin itu karena dua, arogan dan bodoh. Coba lu lihat yang ngantri-ngantri seperti itu. Lu coba tanyain mereka tentang cara ngatur keuangan sederhana. Mereka pasti nggak bisa jawab. Mereka bilang, tapi saya kan lapar, saya lapar. Gue juga lapar bos dulu. Gue makan Indomie telurnya dibagi 2. Indomie 1 telurnya dibagi 2. Gue juga pernah lapar, nahan lapar. Gue naik motor masih keliling hujan-hujan juga pernah. Gue tahu rasanya mikir oh enak naik mobil. Tapi gue nggak diam di tempat kayak lu semua. Gue beraksi. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, oh kebijakan ini kebijakan. Kagak lu aja bos. Skill issue gue bilang. Masalah skill. Lu gak punya skill, gak punya kompetensi, gak punya otak dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin gak bilang, anak saya lapar. Lu kerja bos. Gue pengen gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue gak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batu-batuk semua orang. Gue mikir, gue gak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, saya lapar malah teriak ke orang gitu di kamera, saya lapar, saya lapar. Lu laki-laki gak berguna, bagus mati aja gitu. Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawabnya, kan gila gitu. Gua itu bahkan di tahap gua sekarang ya, setiap hari yang gue lakukan adalah gue coba untuk jadi sedikit lebih baik dari gue sebelumnya. Setiap jam ya mata gue terbuka, gue mikir tentang kerja. Gue mikir gimana caranya gue bisa lebih kompetitif lagi, gimana cara gue bisa berkompetisi lebih bagus lagi. Every fucking waking hour of my life, itu yang selalu gue pikirin day by day, hari demi hari. Gimana caranya saya jadi lebih baik, gimana caranya satu yang gue kerjain itu jadi lebih baik. Lu harus punya yang namanya humility. Lu harus humble akan diri lu sendiri. Lu gak bisa kerjain semua hal. Gue pun tahu gue tidak bisa kerjain semua hal. Yang gue bisa kerjain itu cuma hanya investasi. Dan yang gue kerjain hanya di sana. Dan lu dengan semua fasilitas yang ada sekarang, lu semua yang nonton ini, lu masih bisa nonton ini tuh fasilitas lu. Lu bisa buka YouTube, lu punya internet, lu punya handphone untuk lihat ini. Tapi lu lihat sekarang hidup lu bagaimana. Lu masa tega lihat orang tua lu nanti rumahnya digusur. Lu tega gitu. Semua harta yang lu bikin tuh diambil sama invasi dan lu gak mau belajar. Gue kalau ada fasilitas seperti sekarang, itu gue punya rumah, gue jual buat belajar bos. Kenapa? Karena gue itu jatuh bangunnya itu jauh lebih mahal dibanding proses apa yang ada di kepala gue sekarang. Jadi kalau itu bisa gue bayar duluan, gagalnya gue bayar, gagalnya gue belajar sama orang lain. Gue di saat susah, saat gue makan aja itu Indomie telur bagi 2, itu yang gue pikirin apa setiap harinya. Gue nggak bisa tidur. Gue pikirin gimana cara gue begini, gimana cara gue aksi, belajar. Gue belajar terus, gue aksi terus, gue coba terus. Gue nggak pernah nyerah kayak lu. Ketika nyokap gue sakit, gue susah biayain, gue nggak bisa tidur. Ketika orang tua gue berantem cuman karena uang receh, gue pikir kenapa gue nggak bisa jadi kaya? Kenapa ada orang lain bisa kaya? Kenapa gue nggak bisa? Kenapa dia bisa punya gedung itu? Kenapa gue nggak bisa punya gedung itu? Lu jangan nonton ini, lu merasa semangat tapi cuma 1 jam gitu kan. Lu panas sejam terus kayak udah lu berhenti. Aksi, konsisten, terus menerus gitu. Jangan cuma sejam, 5 tahun setiap hari. Lu jangan stop kerja. Tiap hari, Sabtu, Minggu kerja, Senin, Selasa, 7 hari seminggu lu kerja 14 jam minimal sehari. Gue yakin lu gak bakal miskin, tapi kan lu gak mau. Lu pernah ngerasa gak sih tahun baru? Coba lu bayangin tahun baru itu kapan? Tahun baru itu kerasanya kayak baru kemarin ya. Tapi sekarang itu udah mau habis Februari, udah mau ke Maret. Nah gue mau tanya di sini, di saat ini Februari udah mau habis ke Maret, apa yang lu sebenarnya udah janji ke diri lu sendiri? Gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil angkat derajat keluarga lu? Atau lu masih jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin? Ya, nggak kerasa kan 1 tahun tuh udah berlalu, nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi pecundang. Lu kalau cuman jadi orang yang bodoh ya, udah bodoh, arogan dan pemalas, lu cuman malas-malasan seperti itu, akan ada orang kaya gua ya yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, yang mau gua kerjain hari ini gua kerjain besok aja. Akan ada orang kayak gua yang gantiin. Ketika gua bilang di sini ya, hidup gua itu cuma tentang kerja. Gua bangun pagi udah tahu apa yang mau gua kerjain. Banyak yang mungkin dari kalian mikir, oh gua nggak mau hidup kayak dia tidak menyenangkan. Kalian salah. Buat orang-orang seperti gua, hidup gua itu sangat menyenangkan. Kerja itu adalah hobi gua. Hobi gua itu adalah kerja dan cari duit. Dan lu para pemalas harus mikir gimana cara bisa berkompetisi lawan orang-orang seperti gua. Lu jangan
gak akan pernah mikir ya, ketika lu kerja di sebuah perusahaan, misalnya lu cuma karyawan, lu manajer ya kan, apa yang lu kerjain itu udah cukup. Selalu ada hal lain yang bisa dikerjakan. Ini prinsip gue dari gue kecil ya. Setiap kali gue ngerjain sesuatu, pasti ada hal lain yang bisa gue tambahin untuk gue kerjain di kerjaan itu. Contohnya, lu marketing manager, jam 5 sore pulang, nyampe rumah jam 7, udah malas-malasan nonton Netflix, nonton TikTok. Lu mikir, oh udah selesai pekerjaan gue hari ini, besok lagi kerjanya. Enggak, kalau gue jadi lu, gue mikir, oke, misalnya gue marketing manager di perusahaan FMCG, apa yang gue bisa lakuin? Oke, gue bisa jadi konsultan ke B2B. Ya, gue cari brand yang mau gue jadi bantuin konsultan. Gue tuker lagi waktu gue ini yang nggak berharga ini untuk uang. Daripada gue pakai untuk nonton TikTok, gue bikin landing page yang bagus, ya gue bikin LinkedIn yang rapi, gue tawar-tawarin. Ini gue punya service nih, gue bisa B2B consulting di marketing lu. Gue marketing manager misalnya di perusahaan FMCG besar, misalnya gue di Unilever gitu kan. Lu punya brand kecil, gue bisa bantuin. Lu bisa tawarin jasa lu per jam, ya kan, misalnya 3 juta per jamnya, 2 juta per jamnya. Lu tuker waktunya untuk uang, karena waktu lu nggak ada harganya anyway. Follow for more OR Die Poor.